Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran ketiga di halaman 90 pada tema yang pertama kelas 2 SD. Yakni yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang sila kelima yang berlambangkan padi dan kapas. Anak-anak Bapak tahu nggak isi dari sila kelima? Coba kamu jawab, isi dari sila kelima itu apa? Tadi yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang yang kelima, apa isinya? Yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana mewujudkan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana mewujudkan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah Bapak buat ya rumusan dari sila kelima, yakni contoh dari sila kelima. Yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Ya. Adil itu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Berlaku adil terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita berkawan atau berteman itu milih-milih. Kalau tidak dengan selevel kita, terkadang kita nggak mau. Ataupun kawan itu memang harus sederajat dengan kita gitu. Contoh di sekolah, ada kawan yang jajannya banyak, dengan ada kawan yang jajannya sedikit. Kebanyakan orang berkawan, kawan-kawan kita itu berkawan dengan jajannya orang kawan-kawan yang banyak, sehingga dia ingin ditraktiri, ingin dia mengambil hasil dari jajan orang tersebut. Terakhir, karena kawannya jajannya banyak, dikawani. Karena dia pun baik pula, dikawani. Sedangkan kawan yang jajannya sedikit, tidak pernah traktir, itu kadang jauh. Apalagi tengok dari sekolah kita. Tengoklah kawan-kawan di sekolah kita. Sampai-sampai ada yang SKT katanya, BB kan. Kenapa demikian? Karena kita nggak berlaku adil terhadap kawan sendiri. Coba kita nggak memandang siapa tuh orangnya, tetap kita kawani. Tentu kan nggak seperti itu jadinya. Ya, gara-gara seperti itu nanti terjadi perang lagi, begado lagi antar sekolah, kan begitu. Apalagi kita sekolah komplek. Tentu banyak jenis perbedaan di situ. Tinggal bagaimana kita berlaku adil. Ya, berlaku adil. Salah satunya berlaku adil itu terhadap sesama. Di sekolah kita ada wilayah ataupun ada halaman masing-masing. Kalaulah kita berlaku adil di situ, ketika ada sampah, seketika jam istirahat, ya, sampah kita setelah jam istirahat. Tentunya sampah yang ada di halaman kita kutip. Jangan sampah yang ada di halaman kita buang ke halaman sekolah lain. Dalam arti di sini awak tak bertanggung jawab dan tak berlaku adil terhadap sampah itu aja. Ya, anak-anak Bapak. Jadi kalaulah ada sampah, bagaimana kewajiban kita selaku sila keempat tadi dan berlaku adil. Sampah itu kan ada tempat sampah masing-masing. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah daun di mana letaknya, sampah plastik di mana letaknya. Ini kita di sekolah semua disatukan. Ini kan kita nggak berlaku adil. Berarti kita nggak menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Bisa jadi sampah yang kita pegang ini kita buang ke sekolah lain. Ini salah, sangat salah kita. Oke? Kemudian selanjutnya, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. menghormati hak orang lain. Setiap orang ada hak masing-masing.
Kamu di rumah ada hak. Hak ada tempat tinggal, hak pendidikan, hak uang jajan, ya, hak fasilitas di rumah. Hak kamu dengan hak abang kamu itu berbeda, atau kakakmu di rumah. Misalkan kamu kelas 2 SD, kamu berhak mendapat uang jajan 5.000 perak sama orang tuamu. Kenapa? Karena kamu dari rumah ke sekolah kamu tidak berongkos jalan, jadi hanya dikasih 5.000 perak. Sedangkan abangmu ataupun kakakmu diberikan orang tua itu 20.000 bahkan 30.000. Kenapa? Mereka berongkos. Jadi kamu jangan istilahnya iri terhadap hak abangmu sendiri, atau hak kakakmu sendiri, atau hak orang lain. Kalaulah antar uang jajan misalkan ya, kamu diberi 5.000 perak, tentunya kamu berpikir, tentunya kamu menyadari kamu masih kelas 2 SD. Tidak bisa seperti halnya abang kakakmu yang sudah SMA. Tidak bisa disamakan, berarti kamu tidak menghormati hak orang lain. Ya? Paham? Kemudian di sekolah ada orang yang belajar, kawan-kawan belajar. Hak dia ada untuk belajar dan kewajiban dia di situ ada. Tentunya kamu ketika kamu masuk sekolah, karena hak dia ada di kelas itu, kamu usir dari bangkumu. Padahal dia pertama kali duduk situ. Ataupun hak dia ada mendapat buku. Ada bukunya, tiba-tiba kamu rebut karena kamu nggak bawa buku. Berarti kamu tidak menghargai, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Tentunya kalau ada haknya itu, si kawan itu yang punya buku, kamu yang merasa tidak punya buku, kamu minta tolong, bolehkah aku melihat bukumu? Dengan sopan kita berkomunikasi. Jangan langsung kamu rampas mentang-mentang kamu jagoan gitu. Ya, jadi tidak bisa. Jadi menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Kemudian selanjutnya, suka bekerja keras. Orang yang menerapkan sila kelima, dia suka bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Ya, tidak bermalas-malasan pergi ke sekolah, tidak bermalas-malasan mandi pagi, ya, tidak bermalas-malasan di rumah. Apalagi masa pandemi ini, banyak bapak lihat di sana sini yang banyak bermain daripada belajar. Tentu pasti itu. Apalagi di depan kita ini, di komplek kita ini, PJKA ini kan ada wahana-wahana permainan, semua bertumpu di situ. Tadi malam bapak lihat kawan-kawan kalian ada di situ. Nah, mungkin jangan-jangan salah satu dari kalian begitu, ada di situ. Bermain terus bermain karena kalian tidak bekerja keras dalam belajar. Sehingga kalian karena musim pandemi ini, udahlah, yang penting bermain. Ya udahlah, yang penting ngerjakan tugas sudah selesai. Tapi nggak kalian baca buku-buku kalian di rumah. Berarti kalian tidak menjalankan sila kelima. Bapak secara pribadi aja yang tua ini masih tetap membaca buku, masih tetap istilahnya belajar. Ya. Nah, suka bekerja keras berarti belajar terus-terus. Kemudian tidak berlaku boros. Anak-anak bapak sekalian, penerapan sila kelima ini penting juga. Bagaimana kalian memanage keuangan kalian, memanage waktu kalian, mengatur waktu, mengatur keuangan. Ketika kalian diberikan jajan oleh orang tua, bagaimana kalian memanagenya? Jangan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Terkadang banyak di sekolah yang tidak bermanfaat dibeli gitu, tak apa-apa dibeli, sampai perjudian dimainkan. Contohnya main bom, itu perjudian itu. Yang rugi kalian sendiri, yang untung yang jualan gitu. Jadi paling tidak kalian harus mencermati bagaimana mengatur keuangan. Apalagi kalau dikasih uang jajan banyak, kalian ke warnet gitu. Berjam-jam kalian di warnet, bukan belajar. Bermain game online. Bermain game online lah itu. Sehingga kalian lupa waktu
belajar. Kemudian tidak bergaya hidup mewah. Seharusnya kita menyadari anak-anak Bapak, orang tua kita bekerjanya ini, tapi karena lingkungan yang mempengaruhi kita, ada kawan beli HP, ada kawan beli Android, ada kawan beli laptop, ada kawan beli TV, kita harus beli TV, padahal orang tua kita nggak mencukupi. Jangan terlalu mewah kita bergaya, biasa-biasa saja, ya. Banyak yang orang kaya di luar sana yang betul-betul kaya, tetapi dia tidak bermewah-mewahan gitu. Tapi terbalik, kita orang yang menengah ke bawah, terkadang jauh gaya kita macam orang kaya, padahal harta tidak ada sama sekali. Maka jangan berhidup mewah gitu, merasa mewah, merasa orang kaya, merasa pakai iPhone, merasa pakai handphone Samsung, oh lebih gaya, lebih paten, kalah handphone yang Realme, kalah handphone yang lain. Itu salah. Jangan selalu membanding-bandingkan harta dari orang lain. Belum tentu yang menjadi bahagia itu yang banyak harta atau yang sedikit harta. Kebanyakan yang menjadi yang bahagia itu yang bersyukur, ya. Kemudian suka berhemat. Nah, memanage-lah waktu, memanage-lah keuangan, uang jajan yang diberikan orang tua, diatur, berhemat. Kalaulah jajan sekolah kita 5.000, apa salahnya kita nabung 2.000? Buat celengan kecil, tabung 2.000. Ya, sebulan 30 hari, kali 2.000 udah 60. Ya, 60.000. Kali 12, 6 kali 12. Ya, berapa itu? 12 kali 6. 2. Udah 72. Ya. 720.000. Dalam 1 tahun kamu nyumbang 2.000, itu udah bisa beli kamu tas, sepatu, baju sekolah, baju olahraga, ya. Jadi suka berhemat. Jadi orang yang menerapkan sila-sila kelima ini, yakni orang yang bekerja keras, orang yang menghargai hak orang lain, orang yang tidak berperilaku boros, suka berhemat, dan gayanya seperti biasanya saja. Jadi anak Bapak, pelajaran kita pada kesempatan hari ini merujuk kepada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya kamu jangan pernah malas belajar. Jangan pernah kamu banyak bermain di rumah, apalagi musim pandemi ini. Jangan pernah kamu menuntut hak kamu padahal kewajiban kamu belum kepenuhi. Yang selanjutnya, berhidup hematlah kamu, serta bergayalah sesuai dengan keadaan. Jangan memaksakan diri dan jangan memaksakan orang tua untuk beli ini mencukupi kebutuhanmu. Sekian, terima kasih pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.